Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok B. Pada kesempatan kali ini kami akan mereview jurnal sebagai tugas akhir ilmu hayat 02 yang berjudul In Situ Repair of Bone and Cartilage Defects Using 3D Scanning and 3D Printing. Jadi mungkin sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama anggota kelompok kami ada Divo Albins Bramantio dengan NPM 1906383293, lalu ada Raffi Adi Pranata 190663060022, lalu ada saya Rona Hamimah 210063543, lalu ada Hans Obed Andreas Simbolon dengan NPM 22061000256, dan yang terakhir ada Muhammad Husni Fadila dengan NPM 22061000281. Jadi ini adalah overview dari materi yang akan kami jelaskan. Yang pertama itu ada pendahuluan, selanjutnya ada metodologi, selanjutnya ada hasil dan pembahasan, selanjutnya ada kesimpulan, dan yang terakhir ada referensi. Yang pertama itu ada pendahuluan. Jadi teknologi 3 dimensi atau 3D diketahui sebagai manufaktur aditif yang membuat revolusi besar di ilmu kedokteran maupun di kehidupan. Studi terbaru menjelaskan bahwa kemajuan dalam membangun jaringan dan organ, termasuk katup jantung, tulang rawan, jaringan miokard tulang, trakea, dan pembuluh darah. Para peneliti yakin bahwa percetakan 3D memiliki kemampuan untuk eh, mengatasi beberapa tantangan yang dihadapi di bidang kedokteran, regeneratif, dan rekreasi jaringan. Namun, penggunaan bioprinter robot saja tidak cukup untuk pengobatan penyakit. Penelitian ini bertujuan untuk melaporkan aplikasi gabungan dan pemindaian 3D dan percetakan 3D untuk merawat cacat tulang dan tulang rawan. 3 jenis cacat yang berbeda model diciptakan untuk meniru 3 penyakit ortopedi. Cacat segmental besar tulang panjang, faktor bentuk bebas dari condylus femoralis, dan lesi kondral kelas 4 International Cartilage Repair Society. Kelayakan bioprinting 3D in situ untuk penyakit ini dieksplorasi. Model sampel digital 3D dengan cacat dan bagian sehat yang sesuai diperoleh menggunakan 3D scanner yang beresolusi tinggi. Operasi boolean digunakan untuk mencapai the shape of defects. Nah, kemudian target geometrinya itu akan diimpor dalam bioprinter 3D. Lalu 2 jenis hidrogel fotopolimerasi disintetis sebagai bioinks. Nah, akhirnya cacat tulang dan tulang rawan dipulihkan dengan sempurna menggunakan bioprinting 3D. Nanti hasil penelitian ini akan menyarankan bahwa pemindaian 3D dan bioprinting 3D dapat memberikan strategi lain untuk jaringan teknik dan kedokteran regeneratif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo semuanya, perkenalkan saya Divo Albeins Bramantio dari Grup B. Izin untuk menambahkan bagian pendahuluan terkait statement of the problem dari jurnal yang kami angkat, di mana kami menyatakan bahwa penggunaan robotik bioprinter itu belum maksimal untuk pengobatan penyakit tertentu, sehingga dibutuhkan metode baru untuk solusi pengobatan tulang yang cacat atau juga kartilago. Kemudian, dari hal tersebut, kami menetapkan objektif ataupun tujuan dari review jurnal kali ini. Yang pertama adalah mengetahui metode baru untuk pengobatan tulang yang terjadi defek dan juga kartilagonya. Yang kedua, mendalami teknologi terapan ilmu hayat seperti contohnya adalah bioprinting atau 3D printing. Yang ketiga adalah mengetahui metodologi dan juga proses 3D printing untuk pengobatan cacat tulang dan kartilago. Next, kita masuk untuk metodologinya. Untuk metodologi, di sini eksperimental protokolnya telah di-approve oleh Committee of Drum Tower Hospital yang terafiliasi dengan Medical School of Nanjing University. Terdapat kurang lebih 6 buah metodologi yang ditetapkan dari jurnal tersebut. Yang pertama adalah terkait data availability. Di sini, data-data yang disiapkan dan semuanya diambil oleh author terkait untuk penulisan jurnal. Yang kedua, untuk material. Di sini, based on jurnal, dinyatakan bahwa mereka mensuplai ataupun disuplai untuk persiapan materialnya oleh 3 perusahaan berbeda. Yang pertama oleh Sigma Aldrich dari Amerika, di mana dari Amerika ini mereka mendapatkan suplai material seperti contohnya adalah sodium alginat,
polyethylene glycol diakrilat, 2-hidroksi 4, 2-hidroksi-etoksi, 2-metil-propiopenon, kemudian NN-methylene bisakrilamid, kalsium klorida, NaOH, dan metachloric anhidrid. Kemudian untuk dari Freda Biochem dari China, mereka mensuplai untuk sodium hyaluronic acid, dan terakhir untuk Mili Q purification system dari Amerika itu disuplai dengan air dengan grade ultra pure. Selanjutnya, untuk persiapan hydrogel itu disiapkan kurang lebih alginatnya dan HA atau hyaluronic acid based hydrogel yang telah dimodifikasi untuk memenuhi ketentuan in situ repair untuk tulang. Yang keempat terdapat harvesting and preparation of the bone and cartilage. Di sini diambil kurang lebih sampel dari kelinci yang berusia 4 bulan dan juga babi yang berusia 6 bulan. Selanjutnya dilakukan 3D scanning dan remodelingnya dengan 6 buah sampel masing-masing untuk 3 yang defect dan 3 yang healthy. Scanningnya dengan AIM-Scan Pro Shining 3D dari China, yaitu dia handheld scanner, dan dilakukan remodeling dengan Boolean Operation with Magix 21 dari Belgium. Dan terakhir, dilakukan setelah remodeling dan sejenisnya, untuk perbaikan tulang tersebut, dilakukan 3D bioprinting dan diukur akurasinya dengan alat yang ada. Untuk printingnya digunakan modified 3D printer yaitu BioArchitect Regonovo dari China dengan 4 buah gelombang panjang dengan panjangnya itu 365 mikrometer dengan UV tentunya, dan juga diukur dengan Geomagic Qualify 12 dan Trimatic STL 9.0. Selanjutnya kita akan masuk untuk hasil terkait 3D scanning atau 3D printingnya. Di sini dapat dilihat teman-teman, untuk hasil 3D scanning yang didapat dengan 3D handheld scanner, dilakukan tiga buah scanning dengan 3 angle yang berbeda untuk setiap sampel yang ada, dan dibutuhkan kurang lebih waktu 5 menit untuk scanning keseluruhan, di mana pada akhirnya akan diekspor hasil scan-nya dengan menggunakan STL format atau stereolitografi dan direstore dengan Magic software. Dapat dilihat dari gambar berikut, terdapat 6 buah hasil scan. Untuk gambar A dan D adalah gambaran bone defect untuk gambar A, dan gambar D-nya adalah healthy sample untuk bagian kontralateral. Untuk gambar B dan E masing-masing adalah, untuk B ya, itu adalah osteochondral defect. Nantinya akan dijelaskan apa itu osteochondral defect, apa itu bone defect, apa itu chondral defect di materi selanjutnya. Nah, untuk gambar E adalah healthy sample untuk bagian kontralateralnya, dan gambar C dan F masing-masing adalah chondral defect dan healthy sample bagian kontralateral. Selanjutnya, di sini adalah kurang lebih dilakukan pembuatan resin model antara tulang yang terjadi defect dan dibuatkan jenis atau model resinnya. Gambar A dan D itu adalah gambaran untuk perbandingan tulang humeral dan model resinnya yang berwarna keputihan tersebut, dan gambar B dan E adalah perbandingan femoral condylus dan model resinnya. Kemudian gambar C dan F adalah perbandingan tibial plateau dan model resinnya. Selanjutnya akan ditambahkan oleh rekan saya, dan nantinya akan tergambarkan seperti apa kira-kira osteochondral defect, chondral defect, dan lain sebagainya hingga mendapatkan pembahasan yang lebih dalam. Ya, Muhammad Fadila akan melanjutkan penjelasan dari ini dalam studi ini dari studi juga akan menjadi kita bantu kecacatan tulang atau defect, yang kedua kecacatan osteochondral atau osteochondral defect, dan ketiga kecacatan chondral atau chondral defect. Pertama yaitu bone defect atau kecacatan tulang. Jadi dari segi kerusakan tulang internal itu kelompok dan itu bergerak menggunakan software menggunakan operasi boolean untuk membuat model dari kecacatan. Jadi parameter untuk bukan
menggunakan viscositas dan photographing time. Alginat hidrogel dicetak kita katakan 3 kali. Itu gunanya untuk memverifikasi apakah operasi ini dapat dilakukan kembali di masa datang. Lihat gambarnya ini figur A yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan. Lakukan istirahat. Lalu yang kedua, osteochondral defect, kita katakan osteochondral. Jadi hasil 3D scan dari femoral condyle yang tersedia pendukung percetakan teori sama seperti bone defect, alginat hidrogel akan digunakan untuk untuk tulang perawat seperti tinggi dari faktor ganjil karena ketebalan geometrinya tidak cocok, sehingga akan mengakibatkan perbedaan koefisien dari penutup tulang rawan sebelumnya. Lalu yang ketiga ada chondral defect atau ketatakan chondral. Sama seperti ketatakan defect di sebelumnya, ketatakan akan di-scan dan alginat hidrogel akan digunakan sebagai filter untuk bermain sama tulang. Jadi ada 3 model yang dibuat dalam studi ini, yaitu untuk meniru juga penyakit ortopedis seperti ketatakan segmental, tulang fiskal. Yang kedua fraktur bebas dari femoral condyle, kelas 4 luka kondral. Dan yang terakhir ada kelainan dari dari belajar. Itu berdasarkan modal individu. Kalau 3 ketatakan dapat dikenali secara memastikan menggunakan video printing. Dan 2 itu digunakan untuk perawat. Ada 2 media material yang digunakan dalam studi ini, yaitu sodium alginat dan PEGDA. PEGDA memiliki karakteristik yang dapat diregangkan dan kuat hingga bisa digunakan sebagai remodeling untuk tulang di kata. Sedangkan sodium alginat memiliki material KA sebagai platform sel untuk pengaplikasian rekayasa untuk pembuatan tulang rawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raffiadi, ingin melanjutkan hasil presentasi review jurnal yang telah kelompok kami lakukan, masuk ke bagian penyembuhan dan rekonstruksi tulang. Penyembuhan dan rekonstruksi tulang setelah berbagai etiologi adalah proses yang melibatkan serangkaian peristiwa seluler dan mekanis yang berpuncak pada pembentukan kembali integritas tulang. Sangkok tulang vaskularisasi telah muncul sebagai standar dalam 40 tahun terakhir. Bagian tempat donor seperti kristal iliak, tulang rusuk, dan timbulan bantalan kulit atau komponen otot yang lainnya dapat digunakan untuk sangkok tulang vaskularisasi. Trigita model tulang tibial Pateau, jadi sini prosesnya. Pertama itu tibial Pateau dari modelnya dari yang normal dan sudah terkena defect. Lalu yang B menyatukan 2 model tersebut menggunakan operasi boolean. Lalu C itu bentuk printing di geometri frontal bagian depan, yang D tampilan cetakan geometri bagian belakang, yang E tampak cetakan depan model cacat tulang dan geometri. F itu tampak depan perakitan, yang G itu tampak tengah perakitan. Proses 3D bioprinting dan fotopolimerisasi pada perusahaan kontrak. Karena pengaruh sinergi kamera, lampu dimatikan saat menangkap video dan foto di salah satu dari 3 proses pencetakan. Lihat yang A itu perbaikan bentuk kontral melalui bioprinting in situ dengan model yang itu dipaparkannya tulang dengan sinar UV. Lanjut ke pengukuran 3D printing in situ. Kita lihat gambar A itu adalah model 3D dari cacat tulang yang diperbaiki, yang B itu model 3D dari defect osteochondral yang diperbaiki, yang C itu model 3D dari defect chondral yang sudah diperbaiki.
Lihat di gambar D itu hasil perbandingan sampel 3D pada defek tulang. Warna utama pada permukaan adalah hijau kuning, batas bagian adalah biru. Hasil perbandingan sampel 3D pada defek osteokondral warna utama dari permukaannya hijau dan batas bilateral berwarna kuning dan merah muda. F adalah hasil perbandingan dari sampel 3D pada defek kondral warna utama pada permukaan adalah hijau. Batas berwarna hijau dan wilayah tengahnya berwarna kuning. Kesimpulannya, defek tulang segmental yang besar dan defek osteokondral memerlukan rencana yang memperhitungkan bagian yang terkena, etiologi dan persyaratan spesifiknya, keadaan dan harapan fisiologis dan psikologis pasien, dan adanya kerusakan jaringan lunak. Model digital 3D yang presisi diperoleh dengan cepat dan dicetak di tempat dengan sempurna menggunakan dua jenis foto crosslink hidrogel. Dengan perkembangan teknologi korelatif, metode ini memberikan pendekatan baru untuk mengobati cedera terbuka pada sistem kerangka dan mungkin lebih efektif dalam beberapa kasus khusus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari review jurnal yang kami angkat. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Terdapat kurang lebih 2 slide. Baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.